Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kafifah Stasya dengan NIM L0212011047, peserta mata kuliah Ekotoksikologi Perairan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu makalah yang ditulis oleh Yuanki Dwi Putra, Diah Wulandari, dan Laili Fitria dengan judul Uji Toksisitas Akut Limbah Cair Rumah Makan Terhadap Ikan Mas. Sebagai pendahuluan, kita akan membahas latar belakang dari dilakukannya penelitian ini. Keadaan air sungai di Kota Pontianak saat ini semakin mengkhawatirkan. Banyak industri dan tempat usaha yang membuang limbahnya ke badan air, salah satunya adalah rumah makan. Rumah makan merupakan salah satu usaha yang dapat dikategorikan berkembang pesat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat untuk makan. Berikut merupakan potongan peta yang menunjukkan banyaknya rumah makan yang terdapat di Kota Pontianak. Setiap rumah makan ini pastinya menghasilkan limbah cair maupun padat. Kebiasaan pengelola rumah makan yang langsung membuang limbah cair tersebut ke badan perairan dapat membahayakan lingkungan sekitar manusia maupun biota air yang hidup di perairan tersebut. Limbah cair rumah makan merupakan limbah yang berasal dari kegiatan operasional rumah makan yang dimulai dari pemilahan dan pencucian bahan baku sampai pencucian peralatan makan. Limbah cair rumah makan ini mengandung bahan organik yang dapat membusuk sehingga menimbulkan perubahan warna serta bau yang tidak enak pada perairan. Limbah rumah makan juga bersifat toksik bagi kehidupan biota air sehingga dapat menyebabkan kematian pada biota tersebut. Tingkat toksisitas dari limbah rumah makan dapat ditentukan dari nilai LC50. Nilai LC50 di perairan memiliki kriteria untuk menentukan apakah limbah tersebut bersifat toksik yang kuat, sedang, ataupun non-toksik. Subjek uji dari penelitian ini adalah ikan mas. Ikan mas merupakan salah satu organisme perairan yang sangat peka terhadap perubahan lingkungan. Uji toksisitas dengan menggunakan ikan mas juga dijadikan sebagai salah satu aspek monitoring pencemaran dini kualitas air. Selain itu, karena belum adanya data mengenai tingkat toksisitas dari limbah domestik atau limbah rumah makan terhadap ikan mas, maka penelitian ini perlu dilakukan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat toksisitas dari limbah domestik atau limbah rumah makan terhadap ikan mas. Selanjutnya adalah mengenai metodologi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Teknik Lingkungan Universitas Tanjung Pura. Dan untuk analisis sampel limbah rumah makan dilakukan di PT Sucovindo Kota Pontianak yang dimulai dari 5 Agustus 2015 sampai 30 Agustus 2015. Alat-alat yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri atas wadah pemeliharaan dan pengujian toksisitas dengan kapasitas volume 20 liter air sebanyak 12 buah. Dan masing-masing wadah ini diisi 10 ekor ikan mas yang berumur 1-5 bulan. Selain itu juga dibutuhkan gayung plastik, aerator sebanyak 12 buah, gelas ukur 500 ml, 10 ml, dan 250 ml, serta termometer dan pH meter. Dan untuk bahan yang dibutuhkan adalah sampel air limbah rumah makan yang diambil dari komposit semua limbah cuci piring dan bahan makanan mulai dari pagi hari hingga siang hari. Dan untuk hewan uji yang digunakan yaitu ikan mas diambil dari tambak ikan Dinas Perikanan Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 300 ekor dengan panjang tubuh 6-7 cm. Berikut penjelasan mengenai hasil dan pembahasan dari penelitian ini. Yang pertama adalah karakteristik limbah salah satu rumah makan di Kota Pontianak.
Dari data yang ditampilkan dapat diketahui bahwa nilai BOD dan minyak lemak melewati nilai baku mutu yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014. Penelitian ini memiliki nilai BOD dan TSS yang lebih besar dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Hal ini dapat disebabkan pada saat pengambilan limbah, limbah yang ditampung pada penelitian sebelumnya dibiarkan selama beberapa jam dalam kondisi terbuka atau aerob, sehingga menyebabkan nilai BOD yang terkandung terdegradasi oleh oksigen. Kemudian, uji toksisitas akut atau uji pendahuluan 1. Nah, pada penelitian ini dilakukan 2 kali uji pendahuluan. Uji pendahuluan ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui kematian yang terjadi dengan menggunakan rekomendasi variasi konsentrasi dari United States Environmental Protection Agency. Jadi hasil dari uji toksisitas akut dapat diketahui bahwa persentase mortalitas ikan memperlihatkan kematian 100% di setiap konsentrasi. Maka nilai konsentrasi pada uji pendahuluan 1 tidak dapat digunakan untuk menentukan batas kisaran kritis kematian. Sehingga konsentrasi uji pendahuluan kedua yang dipakai akan diturunkan menjadi konsentrasi yang lebih kecil daripada konsentrasi terkecil pada uji pendahuluan 1, yaitu lebih kecil dari 10%. Adapun variasi konsentrasi uji pendahuluan 2 mengacu pada penelitian Husni dan Esmeralda pada tahun 2010 dan dibuat 5 konsentrasi, yaitu 0,5%, 1%, 1,5%, 2%, dan 2,5%. Selanjutnya adalah hasil dari uji pendahuluan 2. Berdasarkan hasil uji pendahuluan 2, diperoleh kematian 100% pada konsentrasi limbah, kecuali pada konsentrasi 0 atau kontrol yang tidak mengalami kematian dan 0,5% yang mengalami kematian sebanyak 3 ekor dengan persentase mortalitas sebanyak 30%. Berdasarkan hasil mortalitas uji pendahuluan 2, dapat dikatakan bahwa kisaran konsentrasi terendah yang tidak mengalami kematian 100% adalah 0,5% dan kisaran tertinggi yang mengalami kematian 100% adalah 1%. Kemudian dari hasil uji pendahuluan 2, kemudian perlu dilakukan uji lanjut dengan variasi konsentrasi terbaru, yaitu 0,4%, 0,5%, 0,6%, 0,7%, dan 0,8%. Jadi, pemaparan air limbah rumah makan terhadap ikan uji dengan konsentrasi pada uji lanjut ini didapatkan persentase mortalitas ikan rata-rata untuk setiap konsentrasi, yaitu 15%, 30%, 50%, 65%, dan 80%. Pemaparan ikan dengan uji limbah rumah makan hanya dilakukan selama 24 jam, namun telah mematikan ikan uji sebanyak 50% atau lebih pada konsentrasi 0,6% ke atas. Jadi, untuk 0,6% ke atas ini telah mematikan sebanyak 50% ikan uji. Jadi berdasarkan hal ini dapat dikatakan bahwa limbah cair rumah makan merupakan zat toksikan yang memiliki efek akut terhadap suatu biota yang hidup di perairan. Suatu zat toksikan dapat dikatakan toksisitas akut terhadap organisme apabila zat tersebut mampu mematikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 14 hari. Selanjutnya adalah mengenai nilai LC50 rata-rata.
Garis putus-putus berwarna biru pada grafik menunjukkan titik potong dengan garis linear kematian rata-rata merupakan nilai LC50 yaitu 0,614%. Perbedaan nilai LC50 antara dua pengulangan percobaan tersebut dipengaruhi oleh perbedaan kemampuan daya tahan tubuh masing-masing ikan mas sehingga menghasilkan angka yang berbeda-beda pada jumlah kematian. Sebagai penutup, berikut merupakan kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini. Yang pertama adalah kita mendapatkan informasi bahwa semakin tinggi konsentrasi limbah, maka semakin banyak kematian ikan mas, sedangkan semakin rendah konsentrasi limbah, maka semakin sedikit pula jumlah ikan mas yang mati. Yang kedua, dapat diketahui karakteristik limbah cair rumah makan di Kota Pontianak dan memberikan rekomendasi bagi pemerintah. Rekomendasi ini, eh, rekomendasi untuk pemerintah ini yaitu perlu dilakukan pengecekan terhadap setiap rumah makan yang ada di Kota Pontianak untuk mengetahui apakah rumah makan tersebut sudah memiliki IPAL atau instalasi pengelolaan air limbah sebelum membuang limbahnya ke badan perairan seperti yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Pontianak Nomor 3 Tahun 2004. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.